Seorang warga tewas akibat tertimpa tangga beton yang roboh di Kramat Jati, Jakarta Timur. Halo pemirsa, saya Raisa Nadia. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Serkap. Manggi padat merayap. Kilometer 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya 87 jajaran Kuda. 86. Pemirsa, sebuah tangga beton roboh menimpa seorang warga di Jalan Gardu, Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban tewas saat mengangkat kayu penyangga tangga. Diduga tangga roboh akibat konstruksi yang buruk. Keluarga tak kuasa menahan tangis menyaksikan Ahmad Fatoni tewas tertimpa tangga beton di rumahnya di Jalan Gardu, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya, korban sedang membersihkan sisa bahan material di depan rumah. Korban mencoba mengangkat penyangga tangga beton, namun tiba-tiba tangga roboh dan menimpanya. Ya, itu korban sedang membersihkan di bawah tangga. Itu ada kayu-kayu atau balok yang korban tuh digeser sehingga tidak lama kemudian tangga itu ambruk. Tangganya letaknya di bagian luar rumah ya. Membersihkan, sebenarnya mau bikin adukan tadi, mau plaster yang atas. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Kasus tersebut dalam penyelidikan Polsek Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Presiden Joko Widodo menjenguk korban tragedi Kanjuruhan yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur. Jokowi meminta tim pencari fakta independen segera mengusut penyebab kerusuhan yang menewaskan 131 orang. Presiden Joko Widodo mendatangi unit gawat darurat Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk menjenguk pasien korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Kedatangan Kepala Negara yang didampingi Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi dan Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk memastikan para korban mendapat pelayanan yang terbaik. Secara umum, saat ini kondisi para korban sudah jauh lebih baik. Terkait biaya perawatan, kembali ditegaskan Presiden untuk seluruhnya ditanggung pemerintah. Presiden juga meminta kepada tim investigasi independen yang diketuai oleh Menko Polhukam Mahfud MD agar segera mengusut tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 131 korban tewas. Kenapa dibentuk tim pencari fakta independen? Karena ingin kita usut tuntas, tidak ada yang ditutup-tutupi, yang salah juga diberikan sanksi, kalau masuk ke pidana juga sama Saat bertemu dengan keluarga korban meninggal, Presiden memberikan santunan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Hirwansa melaporkan. Tragedi Kanjuruhan meninggalkan nestapa mendalam bagi seluruh keluarga korban, termasuk Elmiati yang kehilangan suami dan anaknya yang baru berusia 3,5 tahun. Duka mendalam dirasakan seluruh keluarga yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu. 131 orang, termasuk belasan anak dan remaja, meninggal dunia dalam tragedi pasca laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Elmiati adalah salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Ia kehilangan suami tercinta serta anak laki-lakinya yang baru berusia 3,5 tahun. Elmiati berusaha tabah meski tangis terus membasahi pipi. Tragedi Kanjuruhan masih terngiang. Saat kondisi mulai ricuh, sang suami mengajaknya keluar lewat pintu 13. Namun panik massa di tengah tembakan gas air mata mengakibatkan sebagian Aremania terjerembab dan terinjak-injak. Sementara Elmiati lolos dari maut karena ditarik oleh penonton lain kembali ke tribun atas. Elmiati syok
tatkala mendapat informasi suami dan anaknya berada di kamar jenazah. Keamanannya itu tolong diperketat lagi, terus Pak Polisinya juga itu harus kalau ngambil tindakan itu selalu berhati-hati juga gitu loh Mbak. Kan itu juga ricuhnya itu di lapangan, terus yang di tribun itu kan nggak tahu apa-apa kok ikut ditembak gitu loh Mbak. Intinya diperketat lagi lah itu kayak gitu. Di tribun tiba-tiba ditembak gas air mata. Dikasih tembakan gas air mata juga. Padahal yang ricuh di bawah. Dan pintu keluar posisi tutup. Yang terbuka itu di tribun 13, itu pun yang dibuka cuma sedikit. Elmiati berharap tragedi Kanjuruhan diusut tuntas, termasuk menegakkan keadilan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut. Seperti Aremania lainnya, ia pun bermunajat, tragedi Kanjuruhan takkan pernah terulang di masa mendatang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Sejumlah korban yang selamat dari tragedi Kanjuruhan memberikan kesaksian mereka. Para korban menyayangkan tindakan aparat kepolisian yang menembakkan gas air mata ke arah tribun yang tidak terjadi kericuhan. Terlebih tribun yang ditembakkan gas diduduki banyak anak di bawah umur dan wanita. TB, Aremania asal Jember, menjadi salah seorang korban yang selamat dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. TB yang menonton di area VVIP berhasil menyelamatkan diri meski sempat merasakan sesaknya gas air mata yang menyerang pernafasan. Menurut kesaksiannya, beberapa supporter pertama yang turun ke lapangan hanya bermaksud menyelami skuad Arema. Ia menyayangkan aksi polisi yang menyemprotkan gas air mata ke beberapa titik, termasuk ke arah tribun yang diduduki banyak anak di bawah umur dan wanita. Gas air mata ditembakkan saat pintu keluar dalam kondisi tertutup. Mungkin gitu loh, tapi kenapa di situ malah ditembak-tembakkan gas air mata ke tribun? Padahal di tribun kan juga banyak anak kecil, banyak perempuan, terus ya banyak ibu-ibu kayak gitu juga. Kesaksian yang serupa juga disampaikan 3 Aremania lainnya, S, N, dan D, yang berhasil menyelamatkan diri dari kepungan gas air mata. Ketiga korban mengaku tertahan selama 15 menit di dalam lorong menuju pintu keluar. Mereka akhirnya bisa keluar setelah menjebol tembok ventilasi. Setelah pemain Persebaya masuk, teman-teman mau menyapa pemain Arema. Cuman sama pihak keamanan dihalau. Terus nggak tahu kemudian kok menembakkan gas air mata, tapi gas air matanya ke tribun. Pernyataan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, yang mengatakan bahwa tidak ada pintu yang terkunci saat gas air mata ditembakkan, dibantah para korban. Nah, yang anehnya itu dari situ kok pintunya sudah terkunci, tertutup. Gembok itu gembok hitam segini. Jadi terkunci, tergembok ya Mas? Iya. Tidak terbuka sedikit? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan saya itu yang jebol di pintu 13 itu saya Mas. Akibat tembakan gas air mata tersebut, 3 orang teman para korban meninggal dunia. Kini, Aremania hanya bisa berharap tragedi Kanjuruhan diusut tuntas. Sedikitnya 131 supporter tewas dalam insiden tersebut, sementara ratusan lainnya luka-luka. Dari Jakarta, Bambang Sugiarto dan Denny Irwansyah melaporkan. Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Nur Cahyanto, menyampaikan permintaan maaf atas tragedi Kanjuruhan. Pangdam meminta maaf atas kesalahan prajuritnya karena melakukan tindak kekerasan terhadap sejumlah supporter Arema Malang. 5 prajurit TNI dari Satuan Yonzipur Malang diperiksa Denpom 5 wilayah 3 Malang. Prosedur pengamanan dalam laga Arema FC versus Persebaya yang berakhir dengan tragedi Kanjuruhan mendapat sorotan publik. Penggunaan gas air mata serta tindakan personel TNI dan polisi saat menghalau massa yang menyerbu lapangan dinilai berlebihan. Tindakan anggota TNI juga menuai kritik.
karena dinilai melampaui batas kewenangan. Karena itu, Panglima Kodam 5 Brawijaya, Maijen TNI Nur Cahyanto, meminta maaf kepada masyarakat, terutama Aremania dan keluarga, atas tindakan anggotanya. Pangdam menyesalkan tindak eksesif prajuritnya saat kerusuhan di Kanjuruhan meletup. Prajurit yang terlibat diperiksa di Denpom 5 Wilayah 3 Malang, Pomdam 5 Jawa Timur. Dan pada kesempatan ini saya selaku Pangdam ingin menyampaikan permohonan maaf saya atas apa yang terjadi di Kanjuruhan, di mana ada prajurit kami yang bertindak di luar ataupun overacting sehingga menyebabkan ada beberapa supporter Aremania yang mungkin tersakiti. Jadi saya selaku Pangdam 5 meminta maaf. Dan prajurit ini sudah sedang diproses sesuai hukum yang berlaku, manakala terbukti bersalah pasti ada. Pangdam memberikan apresiasi kepada para prajurit TNI yang ikut membantu para korban tragedi Kanjuruhan. Termasuk prajurit TNI yang membantu pengobatan di lokasi kejadian, serta mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Tentara Supraun, Malang, Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Dalam perkembangan yang sama, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan 5 anggota TNI telah diperiksa terkait tragedi Kanjuruhan. 4 diantaranya mengakui perbuatan mereka. TNI juga memeriksa pejabat TNI yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Sejauh ini yang prajurit yang sudah kita periksa ada 5. Periksa ini karena sudah ada bukti awal. Dari 5 ini 4 sudah mengakui. Tapi 1 belum, tapi kami nggak menyerah. Makanya kami terus minta info dari siapapun juga, siapa tahu punya video. Selain itu, kita juga sedang memeriksa unsur pimpinan. Karena mereka ini kan sersan 2 ada 4 orang dan prajurit 1 orang. Nah, kita memeriksa juga yang lebih atasnya. Prosedur apakah yang mereka lakukan? Apakah mereka sudah mengingatkan dan seterusnya. Ini sampai dengan tingkat komandan batalionnya yang ada juga di situ. Jadi kami terus, ini juga satu bentuk evaluasi karena nggak boleh terjadi. Berarti kan briefing penekanan tentang batas kewenangan TNI dalam bertindak walaupun kita BKO. Itu berarti Pemirsa, ratusan supporter tewas dalam pertandingan Liga 1 Arema FC melawan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur 1 Oktober lalu. Kerusuhan berawal saat ribuan Aremania menyerbu lapangan karena kecewa tim kesayangan mereka kalah di laga kandang. Tembakan gas air mata meletupkan kepanikan massa dan berakhirnya kematian 131 orang, termasuk belasan anak dan remaja karena terinjak-injak dan sesak nafas. Malam itu 1 Oktober, malam kesaktian Pancasila, menjadi hari terkelam bagi Indonesia. Tak ada yang menyangka jika akan menjadi tragedi terburuk di tanah air. Kericuhan Aremania pecah saat petugas melepas tembakan gas air mata ke arah tribun yang memicu sejumlah supporter tewas dan luka-luka. Ribuan supporter lari menyelamatkan diri dari gas air mata dan aparat yang terus bertindak tegas. Ribuan Aremania terdesak, tak sadarkan diri dilarikan ke rumah sakit. Itu VIP. VIP. Iya. Kebanyakan teman-teman yang jadi korban itu terinjak-injak apa sesak nafas atau gimana? Semuanya, Pak. Semuanya begitu? Iya.
Ada yang terinjak? Ada yang terinjak, ada yang terjatuh, ada yang terbunuh juga, ada yang terjatuh. Paniknya itu diawali dari apa, Mas? Gas air mata. Gas air mata. Iya. Kericuhan di dalam Stadion Kanjuruhan juga mengakibatkan trauma pada supporter yang menjadi korban. Ada luka trauma. Trauma ini akibat paling banyak yang saya lihat adalah terinjak-injak. Karena massa ya terinjak, kemudian terinjak, kemudian ada karena kejepit oksigennya kurang. Jadi karena banyaknya massa ini hipoksia, namanya kurang oksigen. Kemudian juga yang menambah berat juga ini gas air mata. Nah, gas air mata ini membuat ada beberapa pasien dia ringan karena iritasi mata. Tragedi Kanjuruhan menjadi peristiwa mematikan dalam sepak bola Indonesia. Ratusan supporter tewas meninggalkan duka mendalam. Dalam prosesnya itu untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah anarkis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Tragedi di Kanjuruhan terjadi pasca laga BRI Liga 1 antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya berakhir skor 2-3. Pukul 21.58. Setelah pertandingan, pemain dan ofisial Persebaya masuk ke kamar ganti, dilempari botol oleh Aremania. Kemudian pemain dari Arema FC jalan menuju ruang ganti disusul Aremania yang turun ke lapangan dihalau petugas. Ratusan Aremania turun ke lapangan menyerang aparat keamanan. Aremania semakin brutal, petugas tembakan gas air mata ke arah lapangan dan tribun 11, 12, 13 dan tribun 6. Supporter yang berada di tribun berusaha keluar melalui pintu secara bersamaan hingga berdesak-desakan jatuh mengalami sesak nafas. Hari itu menjadi hari terpahit bagi para orang tua saat anaknya pulang diantar ambulan untuk dimakamkan. Pamit pergi untuk menonton bola menjadi pamitan terakhir untuk keluarga. Itu rombongan pakai elf. Nah, terus saya dapat kabar malam sekitar jam 1 ya. Kronologinya meninggalnya itu mungkin kena gas air mata gontok-gontokan itu. Posisi tribun ya. Selain supporter, 2 anggota polisi turut menjadi korban kericuhan Kanjuruhan. Keluarga mengikhlaskan kepergiannya yang tewas dalam bertugas. Tragedi di Stadion Kanjuruhan jadikan Indonesia peringkat 2 pertandingan sepak bola paling mematikan di dunia. Peringkat pertama pada 24 Mei tahun 1964, Estadio Nacional Disaster Peru menewaskan 328 orang. Kedua, 1 Oktober lalu tragedi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur menewaskan 131 orang. Ketiga, 9 Mei 2001, Accra Sport Stadium Disaster Ghana menewaskan 126 orang. Keempat, 15 April 1989, Hillsborough Disaster Inggris, 96 orang tewas. Dan kelima, pada 12 Maret 1988, Kathmandu Hailstorm Disaster, Nepal sebanyak 93 orang tewas. Pengumpulan bukti-bukti terkait penyebab tragedi Kanjuruhan dilakukan tim Lab 4 Mabes Polri. Puing-puing sisa kerusuhan seakan kembali mengingat kericuhan maut malam itu.
Video tersebar memperlihatkan sejumlah tindakan kekerasan dan penembakan gas air mata yang dilakukan aparat di dalam stadion terhadap supporter. Mabes Polri melakukan tindakan terkait dugaan pelanggaran. Ya, makanya ini kan masih dialami. Oleh karenanya dari hasil pendalaman itu, Pak Kapolri sudah memerintahkan kepada Kapolda 9 ya manajer pengamanan lapangan langsung dinonaktifkan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan melakukan investigasi dan berjanji menindak tegas anggota TNI yang terlibat tindak kekerasan dalam tragedi Kanjuruhan. Melakukan investigasi sekaligus kita lanjutkan dengan proses hukum. Karena apa? Karena memang yang viral itu kan sangat jelas tindakan di luar kewenangan. Oleh karena itu kita juga menghimbau apabila ada video-video lain yang beredar kan ada beberapa ya, 2 atau 3 versi. Tapi kalau ada video lain yang juga memperlihatkan secara clear, kita akan bisa menindaklanjuti sebanyak mungkin. Menurut pengamat sepak bola Ma'ruf El Rumi, penggunaan gas air mata dalam penanganan kericuhan justru membuat kondisi semakin chaos. Sekarang menjadi perdebatan adalah terkait dengan penanganan yang terjadi di stadion ketika muncul statement yang mengatakan bahwa penanganan itu kan dilakukan dengan menggunakan gas air mata. Sementara FIFA sudah lama menyebutkan bahwa tidak boleh ada penanganan gas air mata. Kenapa? Alasan sangat simpel. Stadion itu kan ruang yang tertutup. Kemudian di situ banyak massa. Dan bisa dibayangkan ketika gas air mata itu disemprotkan, maka pasti akan efeknya akan kemana-mana. Ruang yang tertutup kan membuat sirkulasi menjadi tidak lancar. Dan itu justru bisa memunculkan chaos yang luar biasa dari supporter. Penanganan pertama adalah lokalisir. Yang kedua adalah bagaimana ketika memang terpaksa melakukan penyemprotan bukan dengan gas air mata, tapi bisa dilakukan dengan air. Jadi bagaimana massa itu menjadi lebih tenang. Kemudian menggunakan pasukan berkuda itu juga bisa dilakukan. Berdasarkan aturan FIFA tentang keamanan dan pengamanan stadion, tepatnya pasal 19B terkait pengamanan pinggir lapangan, senjata api atau gas pengendali massa tidak boleh dibawa ataupun digunakan. Pengamat sosial Universitas Erlangga Unair Surabaya, Profesor Bagong Suyato juga menilai kerusuhan supporter disebabkan pengaruh hilangnya identitas diri supporter serta waktu dan jadwal pertandingan malam hari yang rawan akan gesekan. Kalau dalam situasi kerumunan yang terjadi bukan loyalitas ya, tapi yang disebut perilaku spontan yang menyontoh 1-2 orang yang menginisiasi. Ada beberapa penelitian yang menunjukkannya, ini studi ilmiah ya, bahwa kerusuhan lebih sering muncul pada pertandingan yang diselenggarakan malam hari daripada sore hari. Kemudian kerusuhan seringkali muncul di akhir pertandingan daripada di awal pertandingan. Kerusuhan sering terjadi kalau tim yang bertanding adalah musuh bebuyutan. Nah, hal-hal seperti itu polisi harus tahu. Ratusan supporter tewas dan luka-luka menjadi catatan buruk untuk sepak bola di Indonesia. Pertandingan hingga penanganan supporter terlihat tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada hingga mempertaruhkan nyawa. Di sepak bola itu paling sanksi terberat adalah pembekuan. Pembekuan pasti. Pembekuan efeknya adalah kita terisolasi dan kita pernah mengalami itu. Jadi pembekuan mungkin timnas Indonesia tidak bisa berpartisipasi di level internasional itu pasti. Misalnya kalau kemudian sanksi itu berlangsung cukup lama, bisa jadi hak Indonesia setelah lolos untuk Piala Asia, Indonesia tidak bisa tampil di Piala Asia. Tragedi Kanjuruhan menjadi evaluasi seluruh pihak dalam sepak bola Indonesia. Tidak ada sepak bola seharga nyawa manusia. Seorang ibu membunuh anak kandungnya gara-gara sering mencuri dan masuk penjara. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Serkap. Bantuannya 87 untuk jalan kuda. 86